Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan usulan pemberian nilai tambahan bagi para tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama di dalam setiap seleksi P3K. Informasi selengkapnya, ayo disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa terus mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, dalam seleksi P3K yang memang dibuka untuk tenaga honorer dan pelamar umum itu setidaknya menjadi satu-satunya jalan bagi para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sebenarnya di dalam setiap pelaksanaan seleksi itu tentu memberikan harapan yang baik kepada para tenaga honorer agar bisa lolos untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dan P3K. Akan tetapi banyak juga yang tidak berhasil lolos oleh karena memang di dalam pelaksanaan seleksi ini tentu tenaga honorer yang telah lama mengabdi atau berumur 35 tahun ke atas itu akan sangat kesulitan di dalam memahami materi-materi tes, sehingga atas dasar itu terdapat beberapa usulan dari berbagai pihak agar supaya para tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama atau memiliki umur tertentu itu bisa diberikan kebijakan tambahan nilai. Kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana yang dibuka di salah satu daerah di Indonesia, yakni di Kabupaten Sragen, itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga di pemerintahan menjadi perhatian DPRD. Salah satunya adalah tenaga honorer baik pendidikan, kesehatan itu perlu diberikan nilai pengabdian bagi para tenaga honorer. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Sugianto, yang menjelaskan bahwa ada sebuah komitmen dari kementerian untuk menghabiskan dan menyelesaikan tenaga honorer. Maka hal ini akan menjadi pekerjaan rumah khusus bagi kementerian untuk segera menerbitkan aturan sebelum ujian P3K. Terlebih lagi P3K itu ada kategori umum dan ada kategori khusus. Kalau kategori khusus itu tanpa passing grade, misalkan ada sebuah lowongan di sebuah instansi 3 orang tanpa passing grade, maka mereka yang lolos ranking 1, 2, dan 3 itu yang harus diangkat. Nah, untuk sayangnya nasib para tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun itu tidak ada nilai tambahan sampai dengan saat ini. Padahal pengabdian mereka sudah berjalan lama, hal ini menurutnya akan menjadi masalah besar. Para honorer ini akan bersaing dengan para pendatang baru, misalnya saja di instansi rumah sakit A, lowongan bidang 3 ternyata di situ yang mengabdi sudah 7 orang, rata-rata mengabdi 10 tahun ke atas, maka ini ada peluang pendaftar dari luar, honorer yang notabene-nya sudah lebih lama karena persyaratan minimal dia masuk ke situ. Tapi ini tidak ada prioritas nilai tambahan yang sudah mengabdi, khususnya yang memiliki masa pengabdian yang lama, maka peluang mereka untuk tergeser itu akan sangat besar. Ia menyampaikan di lapangan akan kalah saing dengan yang lebih muda dan fresh, padahal sudah belasan tahun mengabdi. Tentu membuka CAT saja ini akan sangat sulit bagi mereka, apalagi harus dipersaingkan dengan tenaga-tenaga atau orang-orang yang baru, pendatang-pendatang baru yang memang masih fresh, yang memang rata-rata adalah anak muda dan sarjana muda. Pihaknya meminta kementerian terkait ini bisa merubah dan segera menerbitkan aturan membuat para honorer yang sudah mengabdi belasan tahun itu tidak merasa terancam. Karena itu pihaknya mendesak setidaknya ada kebijakan pemberian tambahan nilai untuk yang sudah mengabdi 5 tahun ke atas dan mereka bekerja di instansi tersebut akan didahulukan. Sudah mengabdi 10-15 tahun itu pasti akan kalah dengan
pendaftar atau pelamar yang masih muda yang memiliki pengabdian 2,5 tahun. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, usulan ini memang sebenarnya usulan yang sangat bagus. Setidaknya ini bisa menjadi penghargaan dan apresiasi atas kinerja bagi rekan-rekan honorer yang memiliki masa kerja di atas dari 10 tahun. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap usulan ini? Apakah rekan-rekan setuju atau seperti apa? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.